Halo semuanya, selamat datang di modul 4 Machining Process CNC and Conventional Machine. Di sini dengan saya Kira Liswiden dengan kode asisten PAKZ bersama dengan rekan saya Bisa TPD Marbaung dengan kode asisten PCEL. Sekarang kita akan membahas permesinan menggunakan conventional machine. Selamat menyaksikan. Pada modul 4 kita membahas mengenai machining proses atau proses permesinan. Proses permesinan merupakan proses manufaktur di mana kita menghilangkan sebagian material guna mendapatkan bentuk material yang diinginkan. Di laboratorium Grossman kita memiliki dua mesin konvensional dan dua mesin CNC. Mesin konvensional merupakan mesin yang dioperasikan oleh operator secara manual, sedangkan mesin CNC dioperasikan oleh operator melalui data alfanumerik atau codingan yang telah dirancang sebelum proses permesinan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mesin gali konvensional universal. Disebut universal karena mesin ini memiliki kemampuan untuk memotong dari segala arah, yaitu arah vertikal maupun horizontal. Berikut ini adalah penjelasan fungsi-fungsi dari bagian-bagian yang ada pada mesin konvensional milling universal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen yang ada di dalam mesin konvensional milling. Pertama, di sini ada tuas untuk menyalakan spindle, di mana jika kita putar ke arah kiri atau M03, maka spindle akan berputar searah jarum jam. Namun, jika kita putar ke arah kanan atau M04, maka spindle akan berputar berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, di sini terdapat tuas untuk menyalakan coolant. Coolant sendiri berfungsi sebagai cairan dingin untuk menstabilkan suhu dari mata pahat. Lalu di sini terdapat tuas pengunci, yang dimana tuas pengunci ini berfungsi untuk mengunci spindle agar tetap berada dalam posisinya. Selanjutnya di sini terdapat lampu. Lampu ini berfungsi untuk memberikan cahaya tambahan bagi operator saat proses permesinan berlangsung. Lalu di sini terdapat mata pahat. Mata pahat sendiri adalah alat utama untuk memotong material yang tidak diinginkan dari benda kerja. Lalu di sini terdapat eretan sumbu X, Z, dan Y, di mana fungsinya untuk menggerakkan meja searah dengan sumbu X, Y, dan Z. Lalu di sini terdapat tuas untuk menyalakan spindle dari arah horizontal. Selanjutnya di sini terdapat tuas untuk menyalakan pemakanan secara otomatis, di mana jika kita putar ke arah kiri atau satu, maka meja kerja akan bergerak dari kanan ke kiri. Namun jika kita putar ke arah kanan, maka meja kerja akan bergerak dari kiri ke kanan. Lalu di sini terdapat tuas-tuas untuk mengatur kecepatan pemakanan atau feed rate. Selanjutnya bagian ini adalah bagian untuk mengatur kecepatan spindle, yang dimana tuas ini dapat kita sesuaikan dengan tabel yang ada di sebelahnya untuk mengatur kecepatan spindle yang kita inginkan. Baik, selanjutnya di sini terdapat handle, yang dimana handle ini berfungsi untuk mengatur pergerakan naik dan turun dari mata pahat saat proses drill dilakukan. Baik, sekarang saya akan melakukan proses permesinan facing menggunakan mesin konvensional milling. Proses facing sendiri digunakan untuk meratakan benda kerja. Sebelum melakukan proses permesinan, saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk membantu proses permesinan. Pertama, di sini terdapat sebuah material. Yang kedua, di sini terdapat paralel sebagai pengganjal material. Lalu di sini terdapat kunci vise atau ragum. Lalu di sini terdapat shock hammer untuk memukul material. Baik, sekarang saya akan melakukan proses permesinan. Sebelumnya, pastikan menggunakan safety equipment seperti helmet, wear pack, hand gloves, dan goggles. Langkah pertama yang harus dilakukan meletakkan paralel di dalam ragum atau vise. Selanjutnya, letakkan benda kerja di atas paralel di dalam ragum. Setelah itu, kencangkan ragum menggunakan kunci vise atau ragum. Gunakan soft hammer untuk mengetuk benda kerja secara perlahan, memastikan posisinya benar-benar stabil dan rata. Nyalakan mesin dengan memutar tuas spindle ke arah kiri atau M03 untuk memulai putaran searah jarum jam.
Gunakan eretan sumbu X, Y, dan Z untuk mendekatkan permukaan benda kerja ke mata pahat. Lakukan secara bertahap hingga posisi pahat sejajar dengan permukaan benda kerja. Selanjutnya, dekatkan ujung material ke mata pahat sampai terlihat sedikit pemakanan. Ini menandakan bahwa posisi pahat sudah siap untuk melakukan pemotongan. Setelah titik awal sudah ditentukan, putar eretan sumbu X untuk menjauhkan benda kerja dari mata pahat dan melakukan pengaturan kedalaman. Atur kedalaman pemakanan sesuai kebutuhan. Dalam skala mesin ini, satu garis skala setara dengan 0,0 mm. Untuk kedalaman 0,5 mm, putar eretan Z mencapai angka 10. Setelah itu, putar eretan sumbu X secara perlahan, gerakan mata pahat melintasi seluruh permukaan benda kerja hingga merata. Setelah permukaan selesai diratakan, matikan putaran spindle dengan memutar kembali tuas ke posisi semula. Permukaan benda kerja kini telah selesai di-facing dan menjadi rata. Selanjutnya, kita membahas mengenai komponen-komponen yang terdapat pada mesin konvensional turning. Yang pertama, di sini terdapat panel display yang berfungsi untuk menunjukkan nilai dari eretan yang telah kita lakukan. Selanjutnya di sini terdapat 3 tuas, tuas pertama, tuas kedua, dan tuas ketiga. Tuas ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dari spindle atau spindle speed. Selanjutnya di sini ada 2 tuas, tuas pertama dan tuas kedua, yang berfungsi untuk menentukan dari arah pergerakan otomatis. Selanjutnya di sini ada 4 tuas, tuas pertama, tuas kedua, tuas ketiga, dan tuas keempat, yang berfungsi untuk menentukan kecepatan dari feed rate yang mengacu pada tabel yang terdapat pada mesin. Selanjutnya di sini ada emergency stop yang jika indikator lampu menyala menandakan mesin aktif dan jika indikator lampu mati menandakan mesin tidak aktif. Untuk komponen selanjutnya pada bagian atas yang pertama terdapat cak. Cak berfungsi untuk menjepit material. Selanjutnya di sini terdapat tool post. Tool post berfungsi untuk menjepit tool holder, dan di sini kita dapat atur arah dari tool post menggunakan tuas pada bagian atas tool post. Selanjutnya di sini ada eretan untuk sumbu X yang berfungsi untuk mengatur kedalaman pemotongan. Kita lanjut pada bagian bawah, terdapat 3 tuas. Tuas pertama, tuas kedua, dan tuas ketiga. Tuas pertama berfungsi untuk mengatur arah gerakan otomatis. Jika tuas berada pada posisi atas, menandakan arah gerakan otomatis untuk sumbu X, dan jika tuas berada pada di tengah,
menandakan posisi gerakan otomatis pada posisi netral. Jika tuas berada pada posisi bawah, menandakan gerakan otomatis untuk sumbu Z. Selanjutnya, untuk tuas kedua berfungsi untuk mengaktifkan gerakan otomatis, dan untuk tuas ketiga berfungsi untuk mengaktifkan gerakan otomatis yang terkhusus pada proses threading atau pembuatan ulir. Untuk komponen selanjutnya, di sini ada eretan untuk sumbu Z, dan di sini terdapat tuas. Tuas berfungsi untuk mengaktifkan spindle. Jika tuas berada pada tengah, menandakan posisi spindle pada posisi netral atau tidak aktif. Jika tuas berada posisi atas, kita mengaktifkan spindle searah jarum jam atau clockwise. Jika tuas kita posisikan ke bawah, menandakan perputaran spindle atau mengaktifkan spindle berlawanan dengan arah jarum jam atau counter clockwise. Untuk pada bagian bawah selanjutnya, di sini terdapat stopper. Stopper berfungsi sebagai batas akhir pada gerakan otomatis. Dan untuk selanjutnya, di sini terdapat rem yang berfungsi untuk memberhentikan atau kita untuk stop dari gerakan spindle-nya. Untuk komponen selanjutnya, di sini terdapat tail stop. Tail stop berfungsi atau berperan sebagai support handle jika material yang digunakan saat proses permesinan terlalu panjang, karena material yang terlalu panjang mengakibatkan getaran saat melakukan proses permesinan, sehingga hasil yang didapat tidak maksimal. Maka dari itu kita menggunakan tail stop. Tail stop juga berfungsi untuk drilling dan pembuatan ulir secara manual atau threading secara manual. Di sini terdapat eretan yang searah sumbu Z. Selanjutnya kita akan melakukan proses permesinan. Sebelum melakukan proses permesinan, pastikan menggunakan safety equipment dengan benar. Yang pertama di sini ada wet pack, yang kedua ada glove, ketiga ada helmet, dan terakhir ada goggles. Pada proses permesinan cut off, langkah pertama yang kita lakukan adalah memposisikan tool post sejajar dengan material. Lalu nyalakan spindle yang menarik tuas ke arah atas. Dan pada proses cut off, kita melakukan setup Z0 dengan cara mendekatkan mata pahat melalui sumbu Z hingga memakan sedikit material. Jika material sudah termakan, kita set Z0 pada panel display sehingga nilai dari sumbu Z menjadi 0. Lalu jauhkan mata pahat melalui sumbu X. Lalu kita putar sumbu Z sebanyak 5,5 mm dengan toleransi mata pahat sebesar 3 mm. Nilai dari eretan yang telah kita lakukan dapat kita lihat pada panel display. Dan selanjutnya putar eretan sumbu X secara perlahan hingga material yang kita ingin cut off putus. Pada saat melakukan proses pemesinan, jangan lupa menggunakan coolant karena coolant dapat menurunkan suhu atau temperatur material dan mata pahat. Lakukan proses cut off secara perlahan. Dan menggunakan coolant. Terakhir, jika material yang kita ingin cut off telah putus, jauhkan mata pahat melalui sumbu Z dan matikan spindle yang menginjak frame panel mesin. Dan berikut merupakan hasil dari produk proses permesinan. Terima kasih.